Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai garis dan sudut. Untuk hari ini yang akan dibahas adalah hubungan antar sudut. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari jenis-jenis sudut. Nah, di sini kita sudah tahu apa itu sudut lancip, siku-siku, tumpul, lurus, putaran penuh, dan refleks. Mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini adanya ruas garis AB dan ruas garis OC. Nah, kalau kita lihat, ternyata sudut AOB ini merupakan sudut lurus. Nah, jadi tidak salah jika kita nyatakan M sudut AOB atau besar sudut AOB sama dengan 180 derajat. Pada gambar tersebut, besar sudut AOB itu adalah sudut yang berwarna hijau. Nah, selanjutnya apa hubungan dari sudut AOB dengan sudut AOC dan sudut COB? Nah, kalau kita perhatikan di sini, sudut AOC kita warnai dengan warna biru dan sudut COB kita warnai dengan warna merah muda. Kalau kita lihat pada gambar situ, kita bisa nyatakan besar sudut AOC tambah besar sudut COB itu sama dengan 180 derajat, di mana 180 derajat adalah sudut yang berwarna hijau. Nah, dari situ kita bisa nyatakan bahwa sudut AOC dan sudut COB adalah sudut berpelurus, karena kedua sudut tersebut membentuk sudut lurus yaitu 180 derajat. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Di sini kita bisa lihat bahwa sudut AOC itu sudut siku-siku. Sudut siku-siku pastikan besarnya 90 derajat. Nah, hubungan dengan sudut AOB dan sudut BOC itu apa? Nah, kalau kita lihat sudut AOB di sini diwarnai dengan warna biru dan sudut BOC diwarnai dengan merah muda. Kalau kita lihat, kalau sudut warna biru ditambah dengan sudut warna merah muda, maka dia akan membentuk sudut siku-siku, sudut AOC. Jadi kita dapat nyatakan besar sudut AOB tambah besar sudut BOC sama dengan 90 derajat. Nah, dari pernyataan tersebut kita bisa nyatakan bahwa sudut AOB dan sudut BOC adalah sudut berpenyiku, karena kedua sudut itu membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Nah, berikut kita perhatikan gambar yang diberikan. Di sini adanya ruas garis ST yang berwarna biru dan ruas garis AB yang berwarna merah muda. Nah, kedua ruas garis tersebut berpotongan di satu titik, yaitu titik yang berwarna merah kita namakan dengan titik O. Nah, dari perpotongan kedua ruas garis ini terbentuklah 4 sudut. Nah, sudut yang pertama ada sudut yang berwarna hijau 2 dan sudut berwarna kuning 2 kan. Nah, sudut yang berwarna hijau ini kita dapat nyatakan sebagai sudut yang saling bertolak belakang, yaitu sudut SOP bertolak belakang dengan sudut AOT. Begitu juga sudut yang berwarna kuning, kita dapat nyatakan sudut SOA bertolak belakang dengan sudut BOT. Keistimewaan dari sudut yang saling bertolak belakang yaitu memiliki besar sudut yang sama. Maka pernyataan yang di atas tadi itu kita dapat peroleh hasil besar sudut SOB sama dengan besar sudut AOT karena kedua sudut tersebut saling bertolak belakang, dan juga besar sudut SOA sama dengan besar sudut BOT. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Di sini ada ruas garis ST dan ruas garis XY yang berwarna biru. Nah, kedua ruas garis ini merupakan ruas garis yang sejajar, dan ada ruas garis lainnya yaitu ruas garis AB
yang berwarna hitam di sini, di mana ruas garis itu memotong kedua ruas garis yang berwarna biru. Dari perpotongan ketiga ruas garis ini kita dapat lihat adanya 2 titik potong yang berwarna merah, dan dari perpotongan inilah terbentuk 8 sudut pada gambar tersebut. Nah, dari gambar ini kita akan bahas apa itu sudut sehadap, sudut berseberangan, dan sudut sepihak. Yang pertama, sudut sehadap memiliki keistimewaan yaitu besar sudut yang sehadap adalah sama. Nah, sudut sehadap di sini adalah sudut 1 dan sudut 5, sudut 2 dan sudut 6, sudut 4 dan sudut 8, sudut 3 dan sudut 7. Jadi, berdasarkan keistimewaan sudut sehadap, kita dapat nyatakan besar sudut 1 sama dengan besar sudut 5. Besar sudut 2 sama dengan besar sudut 6, dan begitu juga seterusnya. Dan berikut sudut yang berseberangan. Keistimewaannya itu besar sudut yang saling berseberangan adalah sama. Nah, sudut berseberangan pada gambar di samping adalah sudut 4 dan sudut 6. Berarti besar sudut 4 sama dengan besar sudut 6. Lalu sudut 3 dan sudut 5, yang berarti besar sudut 3 sama dengan sudut 5. Selanjutnya besar sudut 1 sama dengan besar sudut 7 karena sudut 1 dan sudut 7 berseberangan. Dan yang terakhir adalah sudut 2 dan sudut 8. Nah, dalam sudut berseberangan dikenal juga dengan istilah sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu adalah sudut 4 dan sudut 6, dan juga sudut 3 dan sudut 5. Sedangkan sudut luar berseberangan adalah sudut 1 dan sudut 7, dan sudut 2 dan sudut 8. Nah, selanjutnya adalah sudut yang sepihak. Di gambar di samping ini, yang merupakan sudut sepihak adalah sudut 3 dan sudut 6, sudut 4 dan sudut 5, sudut 1 dan sudut 8, sudut 2 dan sudut 7. Nah, keistimewaan dari sudut yang sepihak adalah jumlah sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Jadi, misalnya sudut 3 dan sudut 6 di sini adalah sudut yang sepihak. Maka besar sudut 3 ditambah dengan besar sudut 6 itu sama dengan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut sepihak lainnya. Sama seperti sudut berseberangan, sudut sepihak juga terdapat sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Sudut dalam sepihak pada gambar di samping adalah sudut 3 dan 6, sudut 4 dan 5. Sedangkan sudut luar sepihak adalah sudut 2 dan 7, sudut 1 dan 8. Nah, selanjutnya agar lebih memahami materi ini kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini perhatikan gambar yang diberikan. Pada gambar tersebut kita diminta untuk menentukan nilai A, B, dan C. Nah, kita bisa lihat bahwa pada gambar tersebut adanya 2 garis yang saling berpotongan di satu titik, yaitu titik yang berwarna merah. Dan kita lihat selain A, B, dan C, ada sudut yang diketahui nilainya, yaitu 60 derajat. Nah, mari kita lihat sudut 60 derajat dan sudut B derajat ini. Nah, B derajat dan 60 derajat merupakan sudut bertolak belakang. Maka keistimewaan dari 2 sudut bertolak belakang adalah besar sudutnya sama. Maka kita dapat nyatakan 60 derajat sama dengan B derajat. Selanjutnya kita lihat sudut 60 derajat dan A derajat. Kalau kita lihat
kedua sudut ini ketika dijumlahkan akan membentuk sudut lurus, yaitu sudut 180 derajat yang berwarna hijau di sini. Jadi dapat dinyatakan kedua sudut ini merupakan sudut berpelurus, sehingga 60 derajat tambah A derajat sama dengan 180 derajat. Kita sederhanakan, kita akan memperoleh nilai A derajat, yaitu 180 derajat dikurang 60 derajat dan diperoleh A derajat sama dengan 120 derajat. Dan berikut, kita lihat A derajat dan C derajat pada gambar. Kedua sudut tersebut merupakan sudut yang bertolak belakang. Keistimewaan dari kedua sudut yang bertolak belakang yaitu besar sudutnya sama, sehingga C derajat sama dengan A derajat sama dengan 120 derajat. Nah, dari hasil tersebut kita peroleh hasil akhirnya, di mana nilai A sama dengan 120 derajat, B 60 derajat, dan C 120 derajat. Contoh soal kedua, kita diminta perhatikan gambar yang diberikan dan kita diminta untuk mencari nilai A, dan sesudah itu kita harus menentukan besar sudut DOC dan besar sudut COB. Nah, di sini kita lihat dulu, ternyata penjumlahan dari ketiga sudut pada gambar ini membentuk sudut 180 derajat, yaitu yang berwarna hijau. Nah, kalau sudut membentuk sudut lurus yaitu 180 derajat dinamakan sebagai sudut berpelurus, sehingga kita dapat nyatakan 46 derajat tambah A tambah 29 derajat tambah 5A tambah 15 derajat sama dengan 180 derajat. Kita tinggal sederhanakan saja, sehingga nanti kita akan peroleh hasil akhir adalah A sama dengan 15. Tapi belum selesai, kita baru menemukan nilai A-nya. Kita masih diminta lagi menentukan besar sudut DOC dan besar sudut COB. Nah, kita masuk ke penyelesaian terakhirnya, di mana besar sudut DOC sama dengan A tambah 29 derajat. Sedangkan besar sudut COB sama dengan 5A tambah 15 derajat. Nah, nilai A kan sudah diketahui, jadi kita tinggal masukkan saja nilai A ke dalam besar sudut DOC dan besar sudut COB, sehingga nanti kalau adik-adik hitung akan diperoleh hasil akhir besar sudut COB dan besar sudut DOC sama dengan 90 derajat dan 44 derajat. Dan berikut contoh soal terakhir, yaitu perhatikan gambar di bawah dan kita diminta untuk menentukan sudut besar sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kalau kita lihat di sini pada gambar ada satu sudut yang diketahui nilainya, yaitu 120 derajat. Pertama, kita lihat sudut 6 dan sudut 120 derajat. Ternyata kedua sudut ini merupakan sudut bertolak belakang. Maka kita dapat nyatakan besar sudut 6 sama dengan 120 derajat. Selanjutnya, pada sudut 120 derajat, ternyata kalau kita bandingkan dengan sudut 2, kedua sudut ini masuk pada sudut sehadap. Nah, kalau kedua sudut itu sehadap, maka besar sudutnya adalah sama. Maka di sini besar sudut 2 sama dengan 120 derajat. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa pada sudut 2 dan sudut 4 itu merupakan sudut yang saling bertolak belakang. Coba kita ingat lagi, kedua sudut yang bertolak belakang besarnya adalah sama. Nah, sudut 2 kan sudah diketahui 120 derajat, maka sudut 4 besarnya sama dengan sudut 2,
yaitu 120 derajat. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan sudut 120 derajat dan sudut 3. Kedua sudut ini dapat dinyatakan sebagai sudut yang sepihak. Nah, keistimewaan sudut yang sepihak yaitu penjumlahan dari besar sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Jadi kita dapat nyatakan sudut 3 tambah 120 derajat sama dengan 180 derajat kan? Nah, yang kita belum tahu kan besar sudut 3. Jadi kita dapat nyatakan besar sudut 3 sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat. Dan akan diperoleh hasil 60 derajat. Nah, dengan diperolehnya sudut 3 ini, mari kita bandingkan sudut 3 ini dengan sudut 5. Nah, kalau kita lihat kedua sudut ini yang berwarna merah adalah sudut dalam berseberangan. Nah, untuk kedua sudut yang saling berseberangan, besar sudutnya adalah sama. Maka besar sudut 5 sama dengan besar sudut 3 sama dengan 60 derajat. Nah, dari situ coba kita lihat sudut 5 dan sudut 1 yang berwarna biru. Ternyata kedua sudut ini merupakan sudut yang sehadap. Nah, kalau sudut sehadap berarti besarnya sama, sehingga sudut 1 sama dengan sudut 5, yaitu besarnya adalah 60 derajat. Selanjutnya yang terakhir yang tinggal kita cari adalah besar sudut 7, yaitu kita bisa nyatakan sudut 7 itu sama dengan sudut 1 karena saling berseberangan, sehingga kita peroleh besar sudut 7 sama dengan besar sudut 1 sama dengan 60 derajat. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini, dan selanjutnya diberikan latihan soal untuk adik-adik kerjakan sebagai tugas hari ini. Dan semoga materi yang disampaikan tadi dapat dimengerti oleh adik-adik sekalian, dan tetap terus latihan soal agar lebih menguasai materi-materi yang sudah diberikan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.